wabarakatuh. Semangat pagi dimanapun kalian berada. Nah, di sini ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai pengantar survei terestris. Jadi di sini akan saya jelaskan apa itu survei terestris, kemudian apa yang dipelajari, kemudian alat apa saja yang akan digunakan. Nah, sebelumnya survei terestris 1 ini ada kuliah lanjutan. Nanti semester 2 kalian dapat survei terestris 2, kemudian semester 3 akan dapat survei terestris 3. Dahulu nama survei terestris 1 ini adalah ilmu ukur tanah. Nah, dari namanya saja sebenarnya sudah ketahuan ilmu ini tuh nanti akan mempelajari apa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu peta, apa itu skala peta, kemudian alat-alat ukur geodesi, termasuk apa itu sebenarnya geodesi dan ilmu ukur tanah itu sendiri. Nah, saya mulai dengan peta. Mungkin dari kalian semuanya sudah tidak asing dengan peta karena sebenarnya peta ini adalah kalian sudah sangat sering menjumpai, bahkan mungkin dari TK pun kalian sudah sangat familiar dengan namanya peta kayak gitu. Terus kenapa kita harus belajar peta? Sudah saat kuliah ini kenapa harus belajar peta? Nah, sebenarnya peta sendiri kalau misalnya dari pengertiannya, kalau saya ambilkan dari kamus Cambridge ini, peta adalah penggambaran dari permukaan bumi. Permukaan bumi ini adalah permukaan di mana kita berdiri, di mana kita bisa memijakkan kaki ini. Gambaran dari permukaan bumi yang berisi bentuk-bentuk dan posisi objek-objek di permukaan bumi. Nah, objek di permukaan bumi ini meliputi objek buatan maupun objek alam. Untuk objek buatan misalnya ada bangunan, kemudian ada jalan, kemudian ada saluran irigasi dan lain-lain. Sedangkan untuk objek alam misalnya ada sungai, kemudian ada pantai, kemudian ada lagi pohon misalnya, kita petakan juga. Nah, seluruh objek alam dan seluruh objek buatan ini kita petakan atau kita gambar bentuknya, apakah bentuknya rapi, sesuai geometri, teratur, ataukah tidak beraturan. Kita gambarkan bentuknya. Nah, selain kita menggambarkan bentuknya, kita harus menentukan posisinya, posisi objek tersebut terhadap objek lainnya. Sebagai contoh, objek Pulau Jawa terletak di sebelah selatan Pulau Kalimantan. Jadi kita memetakannya ini, kita menggambarkannya ini juga posisi relatif terhadap objek lain seperti itu. Jadi istilah peta kurang lebih seperti itu. Nah, seperti kita tahu bahwa kita itu tinggal di dunia nyata atau di real world yang memiliki bentuk tidak teratur sebenarnya. Jadi tidak ada istilah flat earth di dalam geodesi. Yang ada adalah bentuk bumi ini adalah bentuknya elips tidak beraturan. Jadi bukan elips sempurna, tapi elips tidak beraturan. Bukan pula bentuknya bulat, melainkan elips gitu. Nah, objek-objek di real world ini, objek-objek di permukaan bumi ini, apabila kita pisahkan per jenis, per klasifikasinya, ternyata ada beberapa layer atau beberapa objek klasifikasi. Misalnya di sini ada jalan, kemudian ada bangunan, ada vegetasi. Nah, layer-layer itu, layer bangunan, layer vegetasi, kemudian layer jalan, apabila kita gambarkan, maka data tersebut itu akan menjadi satu kesatuan di dalam sebuah bidang datar yang dinamakan peta tersebut. Jadi kita harus membawa dunia nyata yang bentuknya 3 dimensi, elips tidak beraturan, ke sebuah bidang datar berupa peta 2 dimensi seperti itu. Nah, ini beberapa peta yang mungkin sering kalian temui di mulai dahulu. Kalian misalnya waktu TK atau SD kalian diminta suruh menggambar rumah kalian, jalan dari rumah kalian ke sekolah kalian gitu. Nah, ada juga peta yang berisi di undangan pernikahan atau undangan ulang tahun, biasanya dikasih peta juga. Kemudian ada juga yang suka detektif, main detektif, pencarian harta karun. Nah, itu juga dinamakan peta kayak gitu. Nah, di sini untuk kalian yang belum pernah ke geodesi, belum pernah ke UGM, belum pernah ke Jogja, jadi Jogja
UGM ini terletak sebenarnya di perbatasan Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta sendiri. Untuk geodesi, letak geodesi itu di sebelah sini. Jadi di sini adalah geodesi. Geodesi ini bentuknya seperti huruf L hampir U. Kemudian dia bentuknya seperti L hampir U. Sedangkan untuk posisinya, kalau dibandingkan gedung utama UGM yang ada di sini, maka dia terletak di sebelah barat. Jadi peta itu harus menggambarkan selain bentuk juga posisinya, seperti itu. Nah, ini walaupun ini peta-peta sederhana yang kalian sering temui, ini namanya juga peta, tapi peta tematik. Dan peta di sini hanya menekankan unsur keindahannya saja. Jadi hanya menekankan bagaimana peta ini menarik untuk digunakan, bagaimana peta ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna dengan nyaman, pengguna paham, dan tidak memperhatikan unsur geometrinya atau unsur jarak atau unsur geometri bentuknya itu apakah sesuai apa enggak, itu tidak diperhatikan, hampir tidak diperhatikan. Sedangkan untuk geodesi, di geodesi nanti dalam menyajikan sebuah peta, kita tidak hanya memperhatikan unsur kesenian, tidak hanya memperhatikan unsur keindahannya saja, tapi kita juga memperhatikan unsur geometrinya. Apakah jaraknya ini sudah tepat atau belum? Apakah jaraknya di peta sudah sesuai dengan jarak di lapangan? Kemudian apakah bentuknya ini sudah sesuai atau belum? Jadi di geodesi ini kalian tidak hanya mempelajari bagaimana menyajikan sebuah peta supaya kegunaannya peta itu tersampaikan dan memiliki nilai kesenian dan nilai keindahan, tapi kalian juga harus belajar bagaimana menyajikan sebuah peta yang bentuk geometrinya ini sesuai dengan menggunakan skala perbandingan, jaraknya sesuai antara di bidang datar sebuah peta dengan di muka bumi yang sesungguhnya, kayak gitu. Selain itu, nanti di geodesi kalian tidak hanya mempelajari bagaimana membuat peta, tapi kalian mempelajari juga mulai dari pengambilan datanya, kemudian pengolahan datanya, kemudian menyajikannya. Jadi mulai dari awal sampai akhir akan kalian pelajari di geodesi ini. Termasuk survei terestris. Survei terestris 1 ini kalian juga akan mempelajari bagaimana alat ukur yang akan digunakan, kegunaannya, kapan digunakannya. Kemudian kalian akan menggunakan alat ukur itu untuk melakukan pengukuran atau untuk mengambil data ukuran. Kemudian setelah mengambil data ukuran, bagaimana cara mengolahnya. Kalian akan diajari juga bagaimana pengolahannya. Setelah kalian diajari tentang bagaimana pengolahannya, kalian akan diajari juga bagaimana cara menampilkannya, supaya yang peta yang akan kalian sajikan nanti tidak hanya mengandung unsur keindahannya saja, tapi juga mengandung unsur geometri yang tepat, seperti itu. Nah, tadi supaya saat kita membawa data ukuran jarak di dunia nyata ke dunia 2 dimensi dalam bentuk peta ini, maka harus ada scaling atau harus ada skalanya, skala perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena kita tidak mungkin menggambar jarak di lapangan itu 1:1 sama persis ukuran jarak. Tidak mungkin, karena ukuran kertas kita pun terbatas, dan kalau misalnya harus digambarkan secara full, bagaimana cara membawa kertas tersebut? Sangat tidak mungkin. Oleh karena itu perlu adanya pengskalaan. Nah, ada 3 jenis skala peta. Yang pertama adalah skala angka perbandingan, kemudian ada perbandingan nilai, dan yang ketiga ada skala garis. Dimulai dari yang pertama, yaitu ada angka perbandingan. Jadi ini skala yang sering digunakan, yaitu ada misalnya 1:1000. Ini maksudnya adalah 1 satuan dibanding 1000 satuan. 1 satuan di peta dibandingkan dengan 1000 satuan di permukaan bumi atau di lapangan atau di kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini dicontohkan 1 cm di peta sama dengan 1000 cm di permukaan bumi, atau 1 cm
atau 1 inci di peta sama dengan 1 inci di permukaan bumi. Nah, karena satuannya sama, maka satuannya ini dapat dianggap tidak ada atau dihilangkan atau dapat diabaikan, sehingga hanya tertuliskan angka perbandingannya saja, misalnya 1:1000 seperti itu. Kemudian ada tipe skala, yaitu perbandingan nilai. Misalnya 1 inci untuk 16 mil, 1 inci di peta untuk 16 mil di lapangan, 1 cm di peta untuk 1 km di lapangan atau di permukaan bumi. Itu namanya perbandingan nilai. Kemudian ada tipe skala peta yang ketiga adalah skala garis. Walaupun di sini nanti kalian itu seperti batang, iya, skala garis ini ada yang hanya berupa bentuk line atau line-nya ini dipertebal kayak bentuknya batang kayak gitu. Kalau kalian lihat, perhatikan di sini ada 2 tipe skala garis, kemudian ini skala batang. Tertulis tipe-tipe tulisannya, perhatikannya. Ini ada 6 cm di peta sama dengan 30 km di lapangan. Atau kalian perhatikan di sini juga bisa. 1 cm di peta sama dengan 5 km di lapangan, seperti itu. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di sini jarak 0 ke 1 apabila di peta itu sama persis, dan di sini hanya untuk perbandingannya saja 5. Nah, di sini pun juga sama untuk yang skala batang. Jadi ada 0 di sini, 0 cm, ini 1 km. 0 cm, 0 km. Ini jaraknya 1 cm untuk 5 km, seperti itu. Nah, nanti kita hitung berapa untuk angka skalanya. Nah, sebenarnya saat kita membuat sebuah peta akan lebih baik menggunakan skala garis atau skala batang, dan tidak disarankan untuk menggunakan angka perbandingan atau perbandingan nilai. Alasannya adalah saat kita melakukan penggambaran peta, kemudian peta itu kita minimize atau kita kecilkan ukurannya, maka skala garisnya itu pun tidak akan berubah. Karena kita lihat di sini, saat kita mengecilkan suatu peta, skala garisnya pun juga akan mengecil. Nah, apabila skala mengecil, maka jarak di peta tetap sama dengan jarak di lapangan, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan angka perbandingan, maka saat kita mereduce atau meminimais sebuah ukuran peta, maka jaraknya tidak lagi sama dengan yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi sangat disarankan menggunakan skala garis. Nah, ini sebagai contoh, kita hitung. Misalnya di sini 6 cm sama dengan 30 km. Nah, karena skala angka perbandingan, maka satuannya harus dibuat sama. Jadi 6 cm dibandingkan 30 km dijadikan cm, yaitu 3 juta. 6 cm dibandingkan 3 juta cm. 6 cm di peta sama dengan 3 juta cm di permukaan bumi. Karena satuannya sama, kita bisa abaikan menjadi 6:3 juta. Nah, 6 ini supaya angkanya bisa menjadi 1, maka 6 dibagi 6, 3 juta dibagi 6. Hasilnya untuk angka perbandingan skalanya menjadi 1:500.000. Jadi untuk kedua skala garis ini hasilnya 1:500.000. Walaupun kita tahu angka skalanya 1:500.000, sangat disarankan untuk menggambar peta tetap yang digambarkan adalah skala garis gitu. Nah, kita udah belajar tentang apa itu peta, apa itu skala peta. Nah, kita mulai kembali mundur di belakang. Jadi kita udah tahu goalnya. Goal seorang geodesi adalah membuat peta. Kita tahu skala peta, kita tahu peta, kemudian kita tahu legenda dan yang lain-lain. Nah, kita balik lagi, kita udah tahu goalnya, kita mulai dari awal. Jadi teman-teman di sini sudah, kalian yang mempelajari geodesi bisa dikatakan kalian itu adalah surveyor. Kenapa? Karena kalian nanti akan melakukan survei pengukuran ke lapangan. Namanya surveyor. Dan seorang surveyor itu membuat peta tujuannya untuk geodesi. Dalam istilah geodesi, seorang surveyor itu harus membuat peta. Nah, pasti kalian sudah tidak asing dengan film ini. Ya, ini film Up, salah satu film dari Disney.
Nah, di dalam film tersebut dia menggunakan peta untuk menuju ke suatu air terjun yang merupakan impian dari kecil. Nah, dia membuat peta di situ. Nah, nanti kita itu seorang surveyor lah yang membuat peta. Jadi kita harus bisa membuat peta. Seperti itu. Nah, apa itu survei terastris? Survei terastris itu adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara pengukuran di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi untuk berbagai keperluan, misalnya pemetaan, kemudian penentuan posisi relatif. Penentuan posisi relatif itu maksudnya posisi suatu objek terhadap suatu objek lainnya. Tapi di sini ingat, ada yang perlu digarisbawahi. Pada daerah yang relatif sempit sehingga unsur kelengkungan bumi dapat diabaikan. Kenapa ini harus digarisbawahi? Karena seperti tadi kita ketahui bahwa bentuk bumi itu adalah elips tidak beraturan. Maka ada unsur kelengkungan di sana. Nah, untuk survei terastris ini kita hanya mempelajari daerah yang relatif saja, sehingga saat kita gambarkan perbedaan kelengkungannya itu bisa diabaikan. Kelengkungan muka bumi itu dapat diabaikan. Tapi kalau misalnya kita belajar membuat memetakan untuk daerah yang luas, kita tidak boleh mengabaikan unsur kelengkungannya ini. Karena coba kalian perhatikan lagi, kalau kalian misalnya berjalan lurus ke suatu jalan yang sangat panjang yang tidak memiliki ujung, sebenarnya kalian itu sedang berjalan di bidang yang lengkung. Oleh karena itu, untuk survei terastris ini relatif sempit daerahnya karena kalian unsur kelengkungannya ini bisa diabaikan. Nah, ada 3 unsur untuk survei terastris ini yang dalam melakukan pemetaan, yaitu adalah azimut, kemudian sudut, dan yang terakhir jarak. Nah, kenapa 3 unsur ini penting? Karena 3 unsur ini digunakan untuk menentukan posisi relatif suatu objek dengan objek lainnya. Misalnya seperti kalian lihat di sini, ada rumah nomor 7, kemudian ada rumah nomor 7, ada rumah nomor 7, ada rumah juga nomor 1, dan ada rumah juga nomor 6 di sini. Nah, kita mulai dari unsur jarak. Kita harus tahu jarak antara rumah nomor 7 ke nomor 1. Jadi dari nomor 7 ke nomor 1, dari jarak nomor 7 ke nomor 6, kita tahu jaraknya. Dengan kita tahu jaraknya, kita tahu posisinya. Oh, berarti rumah nomor 1 ini jaraknya sekian kilometer dari rumah 7. Tapi tidak cukup hanya jaraknya. Karena kalau kita hanya jaraknya, kita masih satu ini masih bisa di sini, masih bisa di sini, masih bisa di sini, yang memiliki jarak yang sama. Dan posisi 6 ini kita tidak tahu posisinya terhadap posisi 1 berapa. Karena bisa saja posisi 6 di sini, di sini, di sini. Ataupun misalnya posisi 6 di sini, dia masih memiliki jarak yang sama. Oleh karena itu ada unsur sudut di sini. Supaya kita tahu posisinya 1 dan 6 terhadap 7 itu berapa. Kayak gitu. Jadi di sini ada sudut 7. Apabila kita bentuk suatu segitiga 7, 1, 6, maka kita harus mengetahui sudut 7, sudut 1, dan sudut 6 dari ketiga objek tersebut. Nah, di sini supaya kita tahu jarak dan sudutnya. Nah, tapi kita tidak cukup menentukan sudut dan jaraknya saja, karena perlu adanya azimut. Azimut ini apa? Azimut ini sebenarnya sudut yang diambil dari arah utara ke suatu objek. Jadi misalnya utara ini misalnya ke atas misalnya, atau di sini utaranya ke sana. Nah, dari arah utara ke 1 ada sudutnya. Nah, itu dinamakan azimut. Yang ada di titik 7. Jadi azimut 71. Azimut sudut yang diukur dari utara 71, seperti itu. Kemudian ada azimut yang diukur dari titik 7 terhadap titik 6. Jadi ada azimut utara 76. Nah, itu adanya azimut. Sebenarnya tidak hanya azimut, sudut, dan jarak,
ada juga nanti adalah posisi koordinat. Tapi kita tidak pelajari itu di semester pertama ini, tidak kita pelajari di survei teresis ini. Untuk survei teresis 1 ini ada 3 hal yang kalian pelajari, yaitu azimut, sudut, dan jarak. Itu sudah cukup. Nanti kedepannya nanti akan kalian pelajari lagi posisi absolut. Jadi untuk survei teresis 1 ini kalian hanya mempelajari posisi relatif suatu objek gitu. Nah, jadi nanti survei teresis 1 kalian lihat permukaan bumi, kalian lihat lingkungan di sekitar kalian, kemudian kalian definisikan itu sebagai objek apa saja, kemudian kalian gambarkan menjadi satu kesatuan dalam suatu bidang datar atau 2 dimensi yang disebut peta. Nah, ini adalah beberapa contoh alat ukur yang ada di geodesi. Jadi nanti kalian akan menggunakan ini. Sedangkan untuk semester 1 kurang lebih yang digunakan hanya beberapa di antara ini saja. Tidak semua alat di geodesi digunakan di semester 1 karena nanti ada tahapannya. Ada yang dipelajari di semester 1, ada yang dipelajari di semester 2, ada yang dipelajari di semester 3. Kita ada perlu tahapan, dan tahapan survei teresis 1 ini adalah tahapan yang paling dasar. Nah, pertama yang akan saya jelaskan yaitu adalah prisma penyeku. Prisma penyeku ini adalah alat di geodesi sebagai cermin yang kalian gunakan apabila kalian ingin membuat segitiga siku-siku dan titik sikunya itu di posisi kalian. Jadi supaya membuat kaki siku-siku di mana sudut siku-sikunya itu di posisi kalian, itu menggunakan prisma penyiku. Kemudian ada jalon, nama lain jalon adalah anjir. Nah, di jalon atau anjir ini digunakan untuk pelurusan supaya saat kalian mengukur jarak, posisi titik awal dan posisi titik akhir terletak di satu garis lurus. Nah, digunakan jalon. Kemudian ada meteran. Meteran ini digunakan untuk mengukur ketinggian statif atau untuk mengukur jarak di mana tidak perlu ukuran jarak yang sangat panjang karena meteran ini hanya 5 meter. Kemudian ada pita ukur. Nah, pita ukur ini untuk mengukur jarak yang panjangnya sangat lebih dari 25 meter. Misalnya ada 25 meter, ada 50 meter, bahkan ada 80 meter atau 100 meter. Pita ukur ini memiliki panjang yang berbeda-beda. Kemudian ada teodolit. Untuk semester 1 diajarkan teodolit manual. Nah, gunanya adalah untuk mengukur sudut gitu. Jadi untuk mengukur titik sudut di posisi kalian yang misalnya bentuk sudutnya itu tidak 90 derajat. Berapa sih sudut di saya berdiri gitu. Nah, itu menggunakan teodolit. Kemudian rambu ukur digunakan untuk mengukur beda tinggi, nanti akan kalian pelajari di survei teresis kedua. Kemudian ada pen ukur. Jadi pen ukur ini memudahkan kalian untuk mengukur jarak supaya posisi titik awal atau titik akhir ini tepat di suatu titik kayak gitu. Kemudian ada kompas, kalian sering gunakan kompas untuk mengukur, mencari arah utara, selatan, barat, dan timur, dan juga bisa digunakan untuk mengukur sudut. Kemudian ada statif. Statif ini sebenarnya kayak tripod, jadi kayak tripod kamera, tapi statif ini tripod khusus untuk teodolit gitu. Jadi teodolit ditempatkan di atas statif. Kemudian ada sepatu rambu ini digunakan untuk sebagai alas dari rambu ukur supaya posisinya tepat di atas titik. Nah, sampai sini saya harap kalian sudah memiliki gambaran, sudah memiliki pemahaman apa yang akan kalian pelajari nanti di survei teresis 1 ini. Kemudian kalian memahami peta, skala peta, kemudian memahami geodesi, pengukuran, hingga alat ukur yang digunakan. Untuk minggu depan kita akan bahas lebih lanjut mengenai alat-alat ukur yang ada di geodesi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.